Ya. Sebaiknya kita apakan dia, Byung? Apa kita bunuh saja? Jangan, Bajang Putra. Kita masih membutuhkannya. Kita belum menyelesaikan rencana kita. Lebih baik sekarang kamu ikat dan sekap dia dulu. Baiklah, Byung. Bandawa? Ini aku, Bajang Putra Manekini. Tidak. Kamu bukanlah Bajang Putra. Kamu adalah Bandawa. Dengar, Manekini. Aku ini Bajang Putra. Aku Bajang Putra yang sebenarnya. Aku bersumpah demi jagat Dewa Batara. Kalau aku adalah Bajang Putra. Kamu tidak usah bersumpah atas nama jagat Dewa Batara. Mulutmu itu tidak pantas menyebutkan nama sesuci itu. Aku tidak akan pernah lagi percaya denganmu, Bandawa. Dengar, Mandekini. Aku bisa membuktikannya. Kalau aku ini adalah Bajang Putra yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Mandekini. Mandekini. Tunggu, Mandekini. Mandekini. Kamu berpura-pura menjadi putraku dengan menggunakan topeng yang sama dengannya. Cepat katakan dia. Apa semua itu benar? Aku berpura-pura menjadi Bajang Putra. Jangan ngaur kamu. Itu tidak mungkin aku lakukan. Katakan semuanya dengan jelas, Byakta. Jangan berpura-pura lagi di hadapan kami. Kalian dengar. Aku ini Byakta. Aku tidak mungkin berpura-pura menjadi anak kecil. Apa kalian sudah lupa dengan tujuanku? Atau aku akan mengingatkan kalian dengan serang-seranganku? Ada apa, Lak? Ada apa? Kepalaku sakit kayaknya. Aku tidak tahu kenapa. Tenangkanlah dirimu. Aku tidak bisa, Kanjeng. Setiap aku melakukan ini, kepalaku sakit. Kalau begitu, aku akan membawamu ke tempat di mana biungku menemukanmu. Siapa yang memimpin kerajaan ini? Aku sendiri. Paman? Berarti aku ada keturunan darah biru. Tentu saja. Lalu di mana orang tuaku, Paman? Nanti aku akan membawamu menemuinya. Kenapa kalian selalu memanggilku Laksmi? Apa itu namaku? Benar sekali. Laksmi, mari ikut aku. Mau kemana? Aku akan mengajakmu bertemu dengan putramu. Siapa tahu ingatanmu akan kembali. Putraku. Mari. Ampun, Kanjeng. Saran hamba, kita harus mencari tabib agar Kanjeng Putri Lasmi pulih kembali. Iya, Lasmi tidak boleh selamanya seperti ini. Baiklah. Carikan tabib terbaik di seluruh penjuru Jawa. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Bajang Putra, Byung, lihat siapa yang Biung bawa. Laksmi, dia putramu. Byung kemana saja selama ini?
Kenapa Biung menghilang? Kamu Bajang Putra? Iya, ini aku. Kenapa Biung bertanya seperti itu? Bajang. Biungmu. Dia hilang ingatan. Apa yang terjadi denganmu, Biung? Siapa yang telah melakukan semua ini? Aku tidak ingat apa-apa, Ger. Tapi aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku sudah bisa berkumpul lagi denganmu. Aku keluar dulu. Mulai sekarang, Biung tidak boleh kemana-mana lagi. Biung harus tetap di sini. Aku akan menjaga Biung, walau apapun yang terjadi. Terima kasih, Ger. Tapi apa yang membuatmu termenung seperti tadi? Biung, pernikahanku berantakan semuanya. Kamu sudah menikah? Iya, Biung. Tapi ada orang lain yang berpura-pura menjadi diriku. Dan dia juga mencintai Mandakini. Mandakini? Apa dia istrimu? Iya, Biung. Aku sangat mencintainya. Tapi kemunculan orang yang menyerupaiku membuat cinta Mandakini berubah. Dia lebih mencintai orang itu daripada mencintaiku. Bisa aku bertemu dengan istrimu? Tentu, Biung. Ayo, Biung. Mandakini? Kanjeng. Maafkan aku, Kanjeng. Seharusnya aku yang datang menemui Kanjeng. Tidak apa-apa. Aku sudah mendengar semua berita tentang kepergian Kanjeng yang tiba-tiba selama ini. Iya. Dan maaf, aku tidak bisa mengingatmu. Tidak apa-apa, Kanjeng. Oh iya, bagaimana pernikahan kamu dengan Bajang Putra? Aku tidak mencintainya, Kanjeng. Aku merasa ditipu olehnya. Karena yang ini aku nikahi adalah Bajang Putra, bukan Bandawa. Kenapa kamu begitu yakin? Aku percaya Bandawa bukanlah Bajang Putra yang sebenarnya. Dia bukan Bajang Putra yang aku kenal dulu. Lalu, siapa Bajang Putra yang kamu cintai itu? Selama ini, aku juga tidak tahu dia tinggal di mana. Aku selalu bertemu dengannya di hutan. Tapi, dia selalu melindungiku dan mengingatkanku untuk berhati-hati terhadap Bandawa. Apa dia putraku, Bajang Putra? Tentu saja, Kanjeng. Kalau begitu, aku ingin sekali bertemu dengannya. Apa kamu bisa mengantarku? Tentu bisa, Kanjeng. Bajang Putra juga pasti akan sangat bahagia bisa bertemu dengan Biung yang melahirkannya. Terima kasih. Ayo. Dasar dumprat! Runtaku sayang lebih memilih musik itu ketimbang aku. Kenapa aku menjadi nomor 2? Hah? Padahal aku ini suaminya. Hah? Tidak. Tidak. Dia tidak boleh memperlakukan aku seperti itu. Tidak boleh! Kamu harus minta maaf sama Biung. Kamu sudah bersalah besar. Cepat minta maaf. Kamu harus minta maaf sama Biung. Kenapa suara itu selalu menghantui aku? Kenapa? Itu pasti suara anaknya Runta. Tidak. Tidak. Aku tidak boleh takut. Akan aku tangkap Runta. Akan aku kerahkan semua prajuritku. Runta! Kalian berdua, kemari. Ada apa, Kanjeng? Kalian berdua ikut dengan aku. Kemana, Kanjeng? Mencari istriku.
Sekarang istriku sudah menjadi pembangkang. Dia lebih memilih memain musik ketimbang diriku. Kita harus mencarinya dan mengancam dia supaya berhenti untuk bermain musik. Kalau tidak, kita tangkap dia. Kalian mengerti? Baik, Kanjeng. Kamu harus minta maaf sama Biu. Kamu sudah bersalah besar. Cepat minta maaf. Diam! Diam kalian! Kenapa Kanjeng membentak kami? Aku tidak berbicara dengan kalian. Tadi itu apa? Hah? Sudah. Jangan hiraukan itu. Kamu harus minta maaf sama Biu. Kamu sudah bersalah besar. Cepat minta maaf. Diam! Atau aku bunuh kamu. Maaf. Aku tidak berbicara dengan kalian. Kalau tidak bicara dengan kami, terus bicara dengan siapa? Dengan dengkulku. Sudah. Ayo ikut dengan aku. Ayo cepat. Berhenti. Ayo, kakak Bajil, ada apa yo? Mengapa kamu menyuruh kita berhenti? Ayo. Runta, kamu adalah istriku. Jadi kamu harus mengikuti perintahku. Mulai detik ini, kamu tidak boleh bermain musik. Dan jangan membangkang. Yo. Musik adalah jiwaku yo. Kamu tidak bisa melarangku yo. Kamu harus minta maaf sama Biu. Kamu bersalah besar karena sudah mengusirnya. Ayo, cepat minta maaf. Diam! Berhenti! Ayo. Berani kamu membentakku yo. Aku bukan membentakmu, tapi anak yang di dalam kandunganmu. Dia menyuruhku untuk meminta maaf kepadamu. Yo. Bayi dalam kandunganku yo. Ya, dan aku tidak mau kalah dengan anak kurang ajar itu. Dan mau tidak mau, mulai hari ini, kamu harus berhenti bermain musik. Mengerti kamu? Yo. Aku tidak mau. Oh, kamu tidak mau? Baik, kalau kamu tidak mau, aku tidak segan-segan menangkap kamu dan memenjarakan kamu. Yo. Berani kamu menjarakan aku yo. Kalau kamu tidak mau dipenjara, kamu harus berhenti bermain musik. Yo. Aku tidak mau yo. Oh, kalau kamu tidak mau berhenti, aku akan menangkapmu. Prajurit, Siap, Kanjeng. tangkap dia. Baik. Musik! Kurang ajar. Disuruh menangkap kau malah ikut joget. Kalau begitu, aku sendiri saja yang menangkapnya. Kenapa aku ikut joget? Jangan-jangan ini pengaruh dari anak itu. Aku harus pergi dari sini. Sial. Ini pasti pengaruh anak itu. Prajurit, mundur! Berhenti! Kita pergi dari sini. Gadis itu pergi. Prajurit! Ada apa, Kanjeng? Gadis itu hilang. Cari sampai ketemu. Sendiko, Kanjeng.
Kenapa kelihatannya wajahmu itu begitu cemas? Gadis itu hilang, Kakang. Dia tidak ada di kamarnya. Apa? Dia hilang? Sekarwangi, kamu tenang. Kamu nggak usah panik. Biar aku yang berusaha mencarinya. Terima kasih, Kakang. Bagaimana? Apa kalian sudah menemukannya? Ampun Kanjeng Gusti, kami tidak berhasil menemukannya. Jejaknya pun tak terlihat. Sekarang juga, cari ke tempat lain. Cepat! Kemana dia? Jangan-jangan ada yang menculiknya. Mudah-mudahan Kakang Gruparta bisa menemukan gadis itu. Kakang. Bagaimana Kakang? Sudah ditemukan? Sekarang, maafkan aku. Kamu pergi kemana, Nak? Kenapa kamu meninggalkan aku? Sekarang, sudahlah. Kamu tidak usah menangis. Aku janji. Aku akan berusaha mencarinya sampai ketemu. Aku mohon, Kakang. Temukan dia. Iya, sekarang. Aku janji. Aku janji sekarang. Kasihan sekali Biyung. Sepertinya dia benar-benar terpukul karena kehilangan Laksmi. Biyung, sudahlah Biyung. Biyung tidak usah larut dalam kesedihan seperti ini. Dia pasti akan baik-baik saja. Atau mungkin dia pergi karena ada yang menjemputnya. Tidak mungkin ada yang menjemput Pak Lastri. Dia itu lupa ingatan. Dan siapa yang tahu kalau dia itu sekarang tinggal di Kadipaten Pati. Sekar, aku mengerti kesedihan kamu. Tapi kamu tidak perlu larut dalam kesedihan ini. Nanti kamu sendiri yang sakit. Percayalah, kalau suatu saat aku pasti akan menemukan dan membawanya kembali ke sini. Lastri! Di manakah kamu? Aku yakin yang aku lihat kemarin adalah dirimu. Datanglah. Datanglah kemari padaku, Palastri. Aku tahu kamu pasti akan datang kepadaku, kembali di pelukku. Palastri,
Oh jagat Dewa Batara. Ternyata Dwi Pangga selalu menungguku di sini. Palastri, rinduku padamu bak semerbak mawar tak terurai. Walau merah kelopaknya menggema, tak terserap walau wanginya menyebar. Rinduku padamu bak sungai mendambakan samudera, bagai kemarau merindukan hujan. Rinduku padamu bak semerbak mawar tak terurai. Walau merah kelopaknya menggema, tak terserap walau wanginya menyebar. Rinduku padamu bak sungai mendambakan samudera, bagai kemarau merindukan hujan. Dwi Pangga, aku juga sangat merindukanmu. Dwi Pangga, Dwi Pangga, di mana kamu? Dwi Pangga, Dwi Pangga, Dwi Pangga, kamu di mana? Dwi Pangga, Dwi Pangga. Palastri, tak akan pernah sanggup hati ini untuk meninggalkan namamu. Melupakanmu itu berarti membunuh jiwaku, ragaku yang masih hidup ini. Aku di sini setia menunggumu, Palastri. Setia menantimu. Ketika kamu datang, aku akan menemanimu setiap waktu. Datanglah kembali, Palastri. Dwi Pangga, sadarlah, Nia. Sadar. Palastri itu sudah mati. Palastri masih hidup. Aku melihatnya. Sekarang dia menjadi bidadari. Itu halusinasi kamu saja, Nia. Hati kamu tidak bisa menerima kenyataan ini. Cukup, Bobo. Aku sudah bosan. Aku bosan orang mengatakan aku berhalusinasi. Aku bosan mendengar orang mengatakan aku ini gila. Dwi Pangga, kita semua bosan. Kamu selalu bilang kalau Palastri masih hidup. Kita juga bosan kamu bertingkah gila seperti ini. Tidak, Bobo. Aku ini tidak gila. Aku masih waras. Sekali lagi aku katakan aku tidak gila. Aku tahu Palastri masih hidup. Aku melihatnya. Tapi kamu pasti tahu dan semua orang tahu kalau Palastri sudah mati.
jatuh di jembatan gara-gara Trisha. Apa kamu lupa? Trisha? Dari mana bisa Trisha? Bukankah waktu itu aku terjatuh karena aku menyelamatkan Ratih? Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paman Hanggareksa bicara seperti itu. Pasti ada alasannya. Aku harus pergi ke Manguntur untuk menyelidiki ini semua. Dia mau menyelamatkan Kanjeng Putri Narirati. Padahal sesungguhnya itu bukan Putri Narirati. Itu adalah ular siluman yang bernama Trisha. Kemungkinan besar ular siluman itu mau membunuh Putri Palastri. Trisha benar-benar keterlaluan. Dia sudah membunuh putriku. Dan ternyata dia juga ingin membunuhku. Kasihan sekali Dwi Pangga. Dia menderita seperti ini karena aku. Palastri! 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 Dwi Pangga benar-benar sudah gila. Malam-malam begini dia teriak-teriak Palastri. Palastri! 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 Dwi Pangga, tenanglah dia, tenang. Ini sudah malam. Teriakan kamu bisa mengganggu orang lain. Mana mungkin Palastri ada di sini? Kamu jangan menggigongger. Sadarlah. Aku melihatnya, Bopo. Aku melihat Palastri datang. Namun, kemudian tiba-tiba dia pergi dan terbang. Sudahlah, lebih baik kamu masuk. Kalau kamu seperti ini terus, orang-orang akan menganggap kamu gila. Masuklah, lupakan Palastri, Ger. Tidak. Aku tidak gila. Aku benar-benar melihat Palastri. Dia masih hidup. Kalau Bapak tidak percaya, masuklah ke kamarku. Di sana Palastri menjatuhkan pot bunga. Sekarang aku akan pergi. Aku akan mencari Palastri. Dwi Pangga, kamu akan mencari Palastri yang sudah mati dan meninggalkan putra kamu yang sedang sakit. Eyang, biarkan saja Bopo mencari bibi Palastri. Apa maksud kamu, Pangeran? Aku juga pernah melihat bidadari itu, Eyang. Jangan-jangan memang benar kalau dia bibi Palastri. Siang nanti, aku sudah membuat janji dengan Bajang Putra supaya kita bisa bertemu. Benarkah? Itu artinya aku bisa bertemu dengan anakku. Iya, Kanjeng.
Laksmi. Jangan senang dulu kamu, Laksmi. Wisya, apa maksud ucapanmu? Bajang Putra yang akan kamu temui itu belum tentu Bajang Putra yang asli. Aku tidak sependapat denganmu, Wisya. Mandakini, Bajang Putra itu darah dagingku, dan aku tidak mungkin salah. Sudahlah, kamu itu tidak bisa membuktikan apapun. Tentu saja aku bisa membuktikannya. Aku bisa membuktikannya. Bajang Putra yang kalian temui itu adalah Bajang Putra yang palsu. Laksmi, aku berharap kamu jangan terpengaruh dan berpihak dulu pada Mandakini. Sudahlah, Wisya. Bagaimanapun, Bajang Putra itu juga anakku. Aku yang mengandung dan melahirkannya. Aku ini punya ikatan batin dengannya. Dan aku ingin melihatnya sendiri. Apa benar dia Bajang Putra yang asli atau yang palsu? Mandakini, aku ingin bertemu dengan Bajang Putra yang kamu yakini asli itu. Baiklah, Kanjeng. Bajang Putra, Mandakini, ada yang ingin bertemu denganmu. siapa dia? Biungmu? Biung Wisya. Bukan, tapi Biung yang mengandung dan melahirkanmu. Gawat, jangan-jangan dia bisa mengenaliku. Kamu benar-benar Bajang Putra anakku. Benar sekali, Biung. Aku ini putra. Anakku. Biung. Aku bisa merasakannya kalau kamu benar-benar anakku. Benar sekali, Biung. Aku ini putramu. Bajang Putra, mungkin pada awalnya Biungmu ini lupa pernah mengandung dan melahirkanmu. Benarkah itu, Biung? Karena Biungmu baru saja mengalami kecelakaan, sehingga dia menjadi lupa ingatan. Baguslah kalau begitu. Biung, aku sangat sedih mendengar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Biung? Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah aku bisa berkumpul kembali denganmu. Aku juga senang bertemu dengan Biung. Dan aku senang juga karena kamu akan segera menikah dengan Mandaki. Benar kan? Benarkah, Biung? Tentu saja aku setuju. Dan kata Mandaki ini, kamu akan membuka topengmu setelah itu. Iya, Biung. Iya, aku juga sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Bajang, aku akan kembali ke istana. Hati-hatilah, Biung. Bagaimana aku harus meyakinkan kepada semua orang lagi kalau Bajang Putra yang mau dinikahi Mandaki ini adalah Bajang Putra yang palsu? Wisya, Laksmi, kamu sudah bertemu dengan orang yang mengaku sebagai putra kita. Sudah. Dan kamu percaya kalau dia putra kita. Laksmi, kamu tidak percaya kan kalau dia anak kita? Tenang, Wisya. Aku tidak memihak pada siapapun, tapi aku memihak kepada kebenaran. Dan lihat ini. Kenapa tanganmu penuh tinta? Tinta ini sudah aku kenai ke tangan orang yang mengaku sebagai Bajang Putra itu. Kau benar-benar pintar, Laksmi. Dengan begitu, kita akan tahu siapa orang di balik pria bertopeng itu yang mengaku sebagai Bajang Putra. Laksmi itu hilang ingatan untuk kalah. Oh ya? Benar itu? Iya. Dan kita bisa memanfaatkannya. Benar, Biakta, benar.
kenapa ada tinta di tanganmu, Biakta? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Apa-apaan ini, Arimbi? Kakak, tolong nikahi aku. Aku mohon menikahlah denganku. Arimbi, kamu benar-benar gila. Apa yang bisa menghentikan kamu, Arimbi? Apa kamu tidak lelah? Aku terus menolak kamu. Lepaskan. Tidak, aku tidak akan pernah berhenti sebelum kamu mau menikah denganku. Aku mohon. Lepaskan, Arimbi. Dasar perempuan tidak punya harga diri. Lepaskan. Tidak, kakak. Aku tidak peduli. Walaupun kamu mau mengatakan aku tidak punya harga diri, tapi aku mohon menikahlah denganku. Lepaskan, Arimbi. Lepaskan. Kakak Reksa. Sudah, Arimbi. Sudah. Ini sudah. Arimbi. Lepaskan. Kakak Reksa. Apakah kamu tidak punya rasa belas kasihan sedikit pun kepada Arimbi? Wirnawati, kenapa kamu mengasihaninya? Dia begitu tulus mencintai kamu. Dia ingin kamu nikahi, kakak. Cukup! Aku tidak mau mendengar itu lagi. Aku sudah bosan. Lebih baik kalian pergi dari sini. Pergi! Ayo, Arimbi. Lebih baik kita pergi saja. Mungkin lain kali waktu Kakang Hanggareksa tersentuh hatinya. Jangan bermimpi. Itu tidak akan terjadi. Lebih baik pergi dari sini. Ayo pergi! Ayo, Arimbi, kita pergi. Tidak. Biar aku saja yang pergi. Aku sudah tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Tapi biar bagaimana, aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih banyak, Mirna. Arimbi! Arimbi! Kasihan Eyang Putri. Benar-benar tega, kakak. Apa salahku padamu? Apa salah jika aku mencintai kamu? Kenapa kamu malah mengusirku? Sepertinya Eyang Putri benar-benar sedih dengan perlakuan Eyang tadi. Aku harus menghiburnya. Pangeran, ayo duduk, Pangeran. Eyang Putri jangan menangis. Iya, aku tidak akan menangis lagi. Maafkan Eyang ya, Eyang Putri. Kamu benar-benar anak yang baik. Aku akan sangat bangga jika aku bisa menjadi eyangmu. Apa kamu sudah makan? Belum, Eyang Putri. Kalau begitu, ayo kita makan. Biar aku yang menyuapi kamu. Ya? Terima kasih banyak, Eyang Putri. Ayo, sayang. Tidak, Eyang. Aku sudah kenyang. Tapi ini masih ada. Ayo kamu habiskan ya. Sudah, Eyang. Aku sudah kenyang. Ya sudah.
Biar nanti Eyang saja yang menghabiskannya ya. Ya sudah kalau begitu Eyang, aku pulang dulu ya. Pangeran, biar Eyang mengantar kamu pulang ya. Eyang khawatir nanti kamu jatuh di jalan. Tidak usah Eyang, sekarang aku sudah terbiasa. Lagi pula nanti kalau Eyang Putri mengantar aku ke rumah, nanti Eyang Putri bisa dimarahin lagi sama Eyang. Ya sudah, tapi kamu harus berhati-hati ya. Seperti sebuah surat, tapi dari siapa? Sayangnya aku buta, jadi tidak bisa membaca surat ini. Atau aku harus tunjukkan surat ini pada Eyang Putri, biar dia yang membacanya. Surat apa ini? Aku tidak tahu Eyang Putri. Aku menemukannya di meja. Aku mencari Eyang, tapi Eyang tidak ada. Maafkan aku, Kakak. Aku terpaksa harus pergi untuk mencari Sakauni anakku. Dan mungkin selamanya aku tidak akan kembali lagi. Hanya satu pesanku padamu. Nikailah Arimbi. Karena aku yakin dia pasti akan bisa membahagiakan. Mirnawati, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Lebih baik kamu bunuh aku daripada buat aku seperti ini. Kakak, secara tidak langsung kepergian Mirnawati ini gara-gara aku. Akulah yang harusnya dipersalahkan atas kepergiannya ini. Jika saja aku tidak memaksamu untuk menikahiku, dia pasti tidak akan pergi. Maafkan aku. Harimbi, seharusnya penyesalan kamu itu dilakukan di awal dan Mirnawati tetap bersama aku. Maafkan aku, Kak. Aku mohon, aku minta maaf padamu. Harimbi, kamu tahu bagaimana aku mencari Mirnawati? Bagaimana Kamandanu dan Dwi Pangga mencari Mirnawati? Dan bagaimana pengorbanan mereka untuk kebahagiaanku? Dan sekarang, Mirnawati berkorban untuk kamu. Iya, kamu memang benar. Aku tidak pantas untuk menikah denganmu. Dan jika kamu ingin membenciku, aku bisa terima.
Aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Dan mulai sekarang, aku akan pergi meninggalkan kehidupan. Tunggu Arimbi. Kamu tidak perlu mengkasihani aku. Baiklah. Aku akan menikahi kamu. Tapi aku tidak akan mencintai kamu. Dan sampai kapanpun aku tidak akan mencintai kamu. Lalu untuk apa kamu menikahiku? Ini semua untuk pengorbanan Mirnawati dan permintaan terakhirnya. Karena aku sangat mencintainya. Dan tidak pernah akan mencintai kamu, Arimbi. Apa kamu yakin dengan semua ini? Iya, Arimbi. Terima kasih banyak, Kakak. Terima kasih banyak karena kamu mau menikah denganku. Apa yang sedang kamu lakukan, Bianca? Lihat Butokala, noda ini tidak bisa hilang dari tanganku. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku sama sekali tidak tahu dari mana asal noda ini, Butokala. Aku yakin orang dengan tanda tinta di tangannya itu pasti berada di sekitar Manguntur. Dan kita harus mencarinya, Wisya. Tapi Laksana, kita tidak mungkin memeriksa setiap orang. Karena menurutku, itu akan menyita waktu dan tenaga kita. Tapi, hanya itu yang bisa kita lakukan. Aku ingin sekali mengetahui siapa anak kita yang sebenarnya dan siapa yang palsu. Dengan begitu, kita semua akan tenang, Wisya. Aku tahu caranya, Laksana. Bagaimana? Kita minta bantuan pada Kamandanu. Iya, aku setuju. Mudah-mudahan dia mau membantu kita. Ayo kita cari Kamandanu. Kamu maju.
bangun. Kamandanu, Ada apa? kami ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Kami ingin mencari seseorang yang memiliki tinta di tangannya. Iya, Kamandanu. Dengan begitu, kami tahu siapa putra kami sebenarnya. Dia yang asli atau orang lain yang sengaja ingin membuat kekacauan. Kami yakin orang itu ada di sekitar Manguntu. Baiklah, aku akan segera bertindak untuk mencari orang itu. Terima kasih, Kamandanu. Sama-sama, Wisya. Ini bukan hanya untuk kepentingan kalian berdua, tapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat Manguntu. Kalian berdua tenang saja. Aku akan berusaha menemukan orang itu secepatnya. Pengumuman. Barang siapa yang tahu atau melihat seorang laki-laki yang ada tinta di tangannya, harap melapor ke istana. Perlu kalian ketahui, orang tersebut sedang dicari oleh pihak istana. Kalian mengerti? Mengerti! Bagus. Kami tunggu laporan kalian secepatnya. Bagi yang melapor, akan mendapatkan imbalan yang besar. Terima kasih. Itu saja pengumumannya. Kalian boleh bubar. Wah, lumayan juga nih kalau bisa menemukan orang itu. Iya. Ya, Aku bisa bangun rumah baru lagi nih. Dan aku bisa kawin lagi. Wow. Baru. Ayo, cepat yuk. Ayo. Penyamaranku sangat sempurna. Semua orang tertipu oleh penyamaranku ini. Hentikan kita mau Biakta. Ada apa, Butokala? Kenapa kamu menyuruhku berhenti? Kamu jangan pernah menganggap penyamaranmu itu sempurna, Biakta. Karena sebentar lagi itu akan terbongkar. Apa yang kamu tahu tentang penyamaranku? Tidak perlu marah seperti itu, Biakta. Aku justru menemuimu untuk memberitahukan kebenaran. Kebenaran apa itu? Baru saja aku mendengar prajurit Manguntur mengumumkan, barang siapa yang tahu atau melihat lelaki yang mempunyai tinta di punggung tangannya, dia harus melapor ke istana. Kurang ajar. Apa itu benar, Butokala? Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Lasmi. Dia pura-pura mencintai anaknya dan merindukan anaknya. Tapi ternyata itu siasatnya, ingin mengetahui siapa Bajang yang asli dan siapa yang palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Butokala? Kurang ajar. Kenapa tenaga dalam tidak bisa menghilangkan tinta ini? Jangan bodoh, Biakta. Kalau kamu melukai tanganmu, itu akan memudahkan mereka untuk mengetahui kalau kamu adalah Bajang yang palsu. Aku tidak punya cara lagi untuk menghilangkan tinta ini, Butokala. Apa kamu punya ide? Kamandanu, bagaimana? Apa kamu sudah menemukan orang yang kita cari? Belum, Laksmi. Jangan-jangan orang itu sudah mencium pengumuman yang kita sampaikan, sehingga dia sengaja untuk bersembunyi. Ampun, Kanjeng Gusti. Ada apa? Ada warga yang datang dan membawa laki-laki bertinta di tangannya. Sepertinya itu orang yang sedang kita cari.
Ampun Kanjeng Gusti. Ada apa? Ada warga yang datang dan membawa laki-laki bertinta di tangannya. Sepertinya itu orang yang sedang kita cari. Benar. Benar Kanjeng Putri. Ayo kita lihat. Itu orangnya Kanjeng. Siapa di antara kalian yang memiliki tinta di tangannya? Lihat Kanjeng. Benar Kanjeng Gusti. Perlihatkan tangan. Bagaimana Laksa? Bukan ini yang aku maksud. Sudah berapa lama tanda ini ada di tangan? Ini bawaan sejak saya lahir, Kanjeng Gusti. Terima kasih. Kalian berdua. Daulat Kanjeng. Kalian tidak usah khawatir. Aku akan terus cari orang itu. Terima kasih, Komandan. Kurang ajar. Bagaimana Biakta? Bisa hilang? Berbagai macam cara aku lakukan, tetap saja tidak bisa hilang Butokala. Lapor Kanjeng. Di luar sana di Manguntur, setiap perbatasan diperjaga dengan ketat. Setiap orang yang akan memasuki sana, mereka diperiksa satu persatu tangannya. Mereka mencari orang yang ada tanda hitam di punggung tangannya. Kembalilah ke tempat. Baik, Kanjeng. Bagaimana ini Butokala? Apa yang harus aku lakukan? Menurutku, kamu tenang saja. Jangan terlalu khawatir. Mereka toh tidak tahu kamu berada di sini. Ini di luar jangkauan mereka. Selama kamu tidak ke Manguntur, mereka tidak akan tahu kamu berada di sini, Biakta. Itu tidak bisa Butokala. Aku tetap harus ke Manguntur. Iya, aku punya cara lain. Oh iya, apa itu? Sekarang rubah dirimu menjadi bajang asli. Lalu? Sudahlah, rubah saja dirimu. Iya. Sempurna sekali. Bagus. Sekarang apa? Pakailah topinya. Mana tanganmu? Sekarang kamu harus ke Manguntur. Buat apa? Tenang dulu Butokala. Kamu harus mendengar penjelasan. Bagaimana kemenangan? Apa kamu sudah menemukan orang yang tangannya ada tintanya? Belum Kanjeng. Tapi hamba sudah mengerahkan semua prajurit untuk menjaga di perbatasan dan memeriksa setiap orang yang masuk. Hormat Kanjeng.
Orang ini saya tangkap karena memaksa masuk dan ada tanda tinta di tangannya. Mana dia? Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan dia. Biung Laksmi, Biung Wisa, kenapa kalian tidak percaya kalau aku adalah Bajang Putra? Anak kalian berdua. Biung Laksmi, kenapa Biung melakukan ini padaku? Karena kami ingin melihat wajahmu yang sebenarnya. Benar. Kalau kamu memang Bajang Putra yang asli, untuk apa selama ini kau bersembunyi di belakang topeng itu? Iya. Jika kamu ingin membuktikan kebenarannya, buka topeng. Aku melakukan semua itu karena ada orang yang berpura-pura sepertiku. Dia adalah Bandawa yang diyakini Biung Wisa adalah Bajang Putra yang sebenarnya. Bahkan Biung Wisa mengada-ngada kalau aku adalah Biakta. Tapi dia tetap tidak bisa membuktikannya. Benar. Selama ini hanya akulah yang mempercayai kalau dia adalah Bajang Putra yang asli. Terima kasih Mandakini. Cinta sejatilah yang buktikan mana yang asli dan mana yang palsu. Eyang, aku akan membuka topengku, tapi dengan satu syarat. Pertemukan aku dengan Bandawa. Di sana aku akan membuktikan siapa Bajang Putra yang asli dan siapa yang palsu. Baiklah. Aku penuhi permintaanmu. Kemenanu, suruh Bandawa menunggu di pendopo istana. Baik, Kanjeng. Ayo kita ke pendopo. Manusia palsu. Berani sekali kamu datang ke sini. Apa maumu? Karena aku adalah Bajang Putra. Makanya aku berani datang kemari. Aku akan membongkar semuanya. Kalau begitu, silakan buka topengmu. Benar. Bandawa sudah di sini. Sekarang buka topengmu. Siapa kamu? Apa maksudmu? Akulah Bajang Putra. Kamu yang siapa? Jangan bohong. Kamu bukan Bajang Putra. Kamu bukan Bajang Putra. Kamu Nagraj. Kamu adalah Nagraj. Kamu adalah Nagraj. Aku adalah Nagraj. Siapa kamu? Apa maksudmu? Akulah Bajang Putra. Kamu yang siapa? Jangan bohong. Kamu bukan Bajang Putra. Kamu bukan Bajang Putra. Kamu Nagraj. Kamu adalah Nagraj. Kamu adalah Nagraj. Aku adalah Nagraj. Kenapa kamu tega menyamar sebagai putraku Bajang Putra? Karena kamu benci pada Mandakini yang sudah mengkhianati kamu. Aku benci pada Mandakini karena dia telah mengkhianatiku. Kurang ajar.
Berani sekali kamu memainkan mainan kini. Lihat! Bagaimana? Sekarang kalian bisa percaya padaku. Kamu hebat sekali, Bajang. Anakku, Kita harus membunuh putri itu secepatnya. Ini bayaran setengahnya. Setengahnya lagi setelah tugas kalian selesai. Aku tidak mau kepeng. Aku mau jabatan. Gampang, itu bisa diatur. Setelah tugas kalian selesai, kita bisa senang-senang. Tuan Putri, ayo Tuan Putri, kita berlatih memanah. Aku tidak mau. Tuan Putri, aku tuh ditugaskan untuk melatih Tuan Putri. Aku bilang aku tidak mau, ya aku tidak mau. Maaf Kanjeng Putri. Kanjeng Putri tidak boleh malas berlatih. Karena suatu saat nanti akan menjadi pemimpin. Kanjeng Putri harus bisa menguasai ilmu bela diri dan ilmu ketatanegaraan. Kalau tidak, Kanjeng Putri akan lemah. Pemimpin yang lemah, pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya. Baik Tuan Putri, itu adalah sasaran. Saya contohkan sekali ya. Seperti itu. Sekarang Tuan Putri coba. Narendra, aku ini tidak bisa. Tuan Putri, kamu pasti bisa. Coba lagi. Sekarang aku yang pandu ya. Sini. Tuan Putri pegang. Tuan pegang busurnya. Fokus ke depan. Fokus. Lihat ke depan. Terus. Pas. Ternyata Tuan Putri hebat. Baru belajar langsung tepat pada sasaran. Baiklah, sekarang kita belajar pada sasaran yang bergerak. Kita berburu ke hutan. Tidak, aku tidak mau. Aku rasa latihan hari ini sudah cukup. Ayolah Tuan Putri. Apa Tuan Putri tidak ingat kata-kata dari Perdana Menteri tadi? Narendra, aku ini sudah latihan dan aku sudah bisa. Tuan Putri, yang nanti akan Tuan Putri hadapi itu bukan target yang tidak bergerak, melainkan manusia-manusia jahat yang bisa bergerak, yang bisa melawan. Kalau kita tidak cepat, kita akan terluka, Tuan Putri. Ayolah, Tuan Putri. Kalau sampai ayahanda Tuan Putri tahu, dia pasti akan kecewa. Baiklah. Silakan, Tuan.
Narendra, aku tidak yakin kalau di hutan ini ada binatang buruannya. Putri, ini karena kita belum masuk ke dalam hutan. Tapi aku tidak yakin, Narendra, kalau di hutan ini ada binatang buasnya. Tuan Putri yang cantik, jangan salah paham dulu. Di sekitar sini adalah tempat bermainku sejak kecil. Berbeda dengan Tuan Putri yang selalu berdiam diri di kamar. Sekarang, aku akan tunjukkan di mana binatang buas itu berada. Aku tidak mau ikut denganmu. Lalu mau kamu apa? Aku mau kembali ke istana. Silakan. Kalau kamu mau kembali ke istana, kamu kembali sendiri. Tapi kamu jangan kaget. Kalau sampai di jalan, kamu bertemu dengan binatang buas. Narendra, tunggu. Kamu jangan macam-macam denganku. Ternyata kamu lebih takut sama aku daripada sama binatang buas. Aku mau kembali ke istana. Silakan. Kalau kamu mau kembali ke istana, kamu kembali sendiri. Tapi kamu jangan kaget. Kalau sampai di jalan, kamu bertemu dengan binatang buas. Narendra, tunggu. Kamu jangan macam-macam denganku. Ternyata kamu lebih takut sama aku daripada sama binatang buas. Tahan! Narendra! Apa itu? Kamu jangan berisik. Sekarang kamu panah itu. Iya. Kejar Putri. Narendra, di mana aku? Narendra, di mana kamu? Narendra. Kurang ajar. Dia meninggalkanku sendirian di sini. Siapa kamu? Tenang Putri cantik. Kami tidak akan menyakitimu. Menyingkirlah dari hadapanku. Tenang Putri cantik. Kami akan menyingkir setelah mendapatkanmu. Sial, mereka tahu kalau aku ini Putri Nalini. Cepat, tangkap dia! Kamu baik-baik saja? Narendra, aku mau kembali ke istana. Ayo. Romo. Ada apa, Nalini? Ampun Kanjeng, Tuan Putri baru saja diserang oleh perampok. Kenapa itu bisa terjadi? Romo, Narendra mengajakku berburu. Tapi tiba-tiba saja, aku tersesat, Romo. Benar Kanjeng, saya kehilangan jejak Tuan Putri. Lalu dari kejauhan saya mendengar suara pertempuran. Nyawa Tuan Putri sedang dalam bahaya, Kanjeng. Terima kasih, Narendra. Kamu telah menyelamatkan nyawa putriku Nalini. Untung saja kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak sanggup untuk kehilangan putriku Nalini. Sudah menjadi kewajiban saya untuk melindungi nyawa Tuan Putri, Kanjeng. Narendra, mulai sekarang
Aku minta kamu yang mengawasi dan menjaga putriku. Karena di dalam Padipaten ini banyak orang yang akan membunuhnya. Baik, Kanjeng. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya, Kanjeng. Kalau begitu, saya pamit. Sepertinya rencana kita berjalan lancar, Narendra. Tidak ada urusan yang tidak selesai di tanganku, Rum. Kau memang hebat, Narendra. Kamu telah mengkhianati aku. Ada apa ini? Putramu hampir saja datang membunuh kami. Perintah yang dia berikan adalah membunuh putri itu. Tapi dia datang hampir saja membunuh pasukan kami. Ini semua emang siasat agar kalian menjalankan semua dengan baik. Aku datang dan aku menyelamatkan Nalini.